Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, apa kabar? Saya Yoga. Saya membawakan topik bagaimana menyusun kerangka konsep dalam mata kuliah penelitian kedokteran 1 ini. Tujuan pembelajarannya apa sih? Pertama tentu saja menjelaskan kepentingan suatu kerangka konsep penelitian ya. Jadi nanti kita akan membahas tentang kerangka teori itu apa, kemudian kerangka konsep itu apa ya. Tapi sebelumnya kita perlu tahu dulu apa itu teori, kemudian tentang variabel-variabel penelitian itu bagaimana ya. Kalau kita sudah tahu tentang variabel-variabel penelitian, kita bisa coba nih gimana cara bikin kerangka teori ataupun kerangka konsep ya. Kalau kita sudah bisa coba membuat, nanti kita juga bisa menilai kualitas suatu kerangka konsep. Apakah sudah sesuai, sudah jelas atau belum. Oke, kita mulai dari apa itu teori. Jadi kalau dalam penelitian itu kita mengenal beberapa istilah. Yang pertama adalah istilah variabel ya. Ini istilah yang sering adik-adik dengar pasti ya. Variabel, kemudian ada konstruk ya. Ini mungkin agak jarang orang bilang konstruk gitu. Kemudian ada konsep, kemudian ada teori. Nah, semakin ke atas nih ya, maka ini akan semakin abstrak. Abstrak gimana? Ya abstrak karena lebih umum, lebih luas dari definisinya itu lebih luas atau lebih umum. Sedangkan kalau dari semakin ke bawah itu semakin empiris atau semakin mudah diukur, semakin jelas, semakin detail rinciannya. Kalau semakin ke atas ini semakin abstrak dan semakin kita membayangkan nih ukurnya gimana, masih ada membayangkan seperti itu ya. Makin tinggi makin abstrak atau makin rendah makin kurang abstrak sampai empiris ya. Jadi bisa diukur teori, konsep, konstruk, variabel. Jadi biasanya kalau di dalam penelitian kita mulai dari teorinya apa, dari teori kemudian dalam teori itu ada konsep-konsep apa sih gitu ya. Jadi dari konsep nanti dijelaskan menjadi konstruk, dari konstruk dijelaskan lagi menjadi variabel-variabel. Oke, kita lihat teori itu apa sih? Teori itu adalah sejumlah konstruk atau konsep, definisi, proposisi ya. Jadi ini ada beberapa istilah. Ada konstruk, konsep, definisi dan proposisi. Ya, yang menggambarkan pandangan sistematik mengenai fenomena apa ya, fenomena apa saja, misalnya teori Albert Einstein ya tentang fenomena E sama dengan mc kuadrat misalnya, itu fenomena. Jadi teorinya fenomena energi gitu ya, fenomena energi dijelaskan dengan apa. Kemudian dengan menspesifikkan relasi antar konsep atau konstruk. Nah, ini dari proposisi nanti akan terlihat bagaimana relasi antar konsep atau konstruknya dengan tujuan menjelaskan. Jadi teori itu menjelaskan fenomena tersebut. Tadi misalnya Albert Einstein mengeluarkan tentang teori E ya. Maka dia akan menjelaskan fenomena E tersebut. Memprediksi, memperkirakan ya, dan mengendalikan fenomena tersebut. Kalau kita sudah bisa menjelaskan tentang sesuatu, kita bisa memprediksi. Tadi E sama dengan mc kuadrat, berarti kita bisa memprediksi E itu berapa dan mengendalikan fenomena tersebut. Kalau misalnya kita sudah tahu E-nya berapa, kita bisa memperkirakan MC-nya itu berapa. Atau kita sudah tahu M dan C-nya, maka kita bisa memprediksi E-nya. Atau kita sudah mengetahui M-nya, M dan E, maka kita bisa mengendalikan C misalnya ya. Nah, atau teori merupakan suatu penjelasan komprehensif tentang gambaran atau fenomena alam penting yang diduga dengan fakta yang terkumpul sepanjang waktu. Itu teori. Apa sih karakteristik teori ya?
Ini ada, tadi kita sudah tahu bahwa teori itu abstrak ya, abstrak dan konseptual, dalamnya banyak konsep-konsep. Kemudian tidak bisa dibuktikan benar atau salah, hanya didukung atau ditolak ya. Ya, karena kalau dalam sains itu kan kebenaran itu kan tidak bersifat mutlak ya. Jadi kita hanya bisa mengatakan teori itu didukung, banyak didukung atau banyak pendukungnya. Atau ada mungkin penelitian yang hasilnya menolak suatu teori atau observasi yang dari hasil observasi ya. Jadi bukan benar atau salah, tetapi didukung atau ditolak. Teori rigorously tentative. Theory is proposed as true, but expected to satisfy careful examination to account for the possibility of faulty inference or incorrect observation. Rigorously tentative, jadi bersifat sementara ya. Jika kalau suatu teori itu keluar, kemudian dipercayai itu benar oleh masyarakat, kemudian ternyata muncul teori lagi yang lebih baru dan lebih masuk pikirannya, lebih masuk logika, dan dia didukung oleh fakta-fakta yang nyata gitu, maka kemudian akan mengubah kepercayaan atau mengubah kebenaran. Jadi teori ini bersifat sementara ya. Misalnya kayak dulu teorinya bumi itu datar ya. Kemudian ada ahli yang berpendapat bumi itu gak datar, bumi itu bulat. Nah, seperti itu. Jadi kebenarannya bersifat sementara. Ini contoh dari teori, ada teorinya dari Bandura, ada sosial kognitif teori, namanya teori kognitif sosial. Di sini kita lihat ada beberapa konsepnya. Ini jadi teori ini bercerita atau menjelaskan tentang suatu bagaimana kognitif atau kognitif sosial itu terbentuk ya. Jadi suatu pembelajaran bahwa akan ada beberapa konsep di sini yang dihubungkan, yaitu determinan personal, kemudian determinan lingkungan, kemudian ada determinan perilaku, bahwa sesuatu yang terjadi pembelajaran pada individu itu bisa tergantung pada ketiga hal ini yang saling mempengaruhi ya. Ada dari diri sendiri, personal. Jadi kemudian ini panahnya ke sana bahwa personal akan memengaruhi lingkungannya. Nah, lingkungan juga akan memengaruhi perilaku, behavior. Perilaku itu sendiri akan memengaruhi personal. Tapi ini hubungannya timbal balik. Jadi semuanya hubungannya adalah timbal balik. Artinya proposisinya ini hubungan timbal balik. Itu ada 3 konsep yang dihubungkan untuk menjelaskan suatu fenomena kognitif sosial ya, sosial kognitif. Nah, tadi kita sudah bicara tentang teori, sekarang tentang konsep dan konstruk. Konsep adalah suatu karakteristik abstrak dari suatu subjek yang kita pelajari ya. When a concept is clarified so that it is potentially observable, jadi tadi kalau teori kita masih sangat abstrak, kemudian kita turunkan jadi konsep sehingga diklarifikasi menjadi dimungkinkan untuk bisa diobservasi, and in a form that is measurable, bisa dimungkinkan untuk bisa diukur, then it is considered to be a construct. Jadi itu sudah bisa dikatakan sebagai konstruk. Nah, ini variabel. Kalau tadi konstruk, sekarang turun lagi jadi variabel. Variables are more precise and specific, imply that the concept is defined so specifically that precise observations and therefore measurements can be accomplished.
karakteristik subjek penelitian yang berubah dari satu subjek ke subjek lain, juga bisa dikatakan sebagai variabel. Kalau itu tidak berubah ya berarti bukan variable ya. Vary itu kan bervariasi. Kalau tidak ada variasinya ya bukan variabel. Itu namanya homogen. Sesuatu yang homogen ya tidak vary, jadi tidak berbeda ya berarti bukan variabel ya. Tidak berbeda antara subjek satu dengan subjek lain ya enggak bukan variabel gitu. Kemudian proposisi itu adalah suatu statement atau pernyataan tentang bagaimana sih hubungan antara dua atau lebih konsep atau konstruk ya. Jadi kayak tadi proposisi ini bisa berupa hubungan atau pengaruh atau hubungan sebab akibat gitu. Itu namanya proposisi. Kembali ke teori tadi, nah ini berarti ini tadi ada konsep ya, ada konsep, nanti akan diturunkan menjadi konstruk, dan diturunkan lagi menjadi variabel ya. Misalnya ini personal determinants. Kita apa ya personal determinants? Mungkin kita akan menurunkan lagi jadi konstruk-konstruk, misalnya konstruk yang pada diri sendiri, misalnya efikasi diri. Nanti dia turunkan lagi menjadi variabelnya apa, misalnya skor suatu instrumen efikasi diri gitu. Nah ini proposisinya yang ini ya, panah-panahnya ini berupa hubungan atau pengaruh ya. Jadi misalnya panah bolak-balik ini personal determinants berarti memengaruhi berhubungan dengan determinan lingkungan ya, atau saling memengaruhi. Misalnya ini lagi ya, konsepnya adalah nyeri, maka konstruknya adalah, jadi dijelaskan, nyeri ini dijelaskan ketidaknyamanan fisiologis dan psikologis akibat stresor eksternal atau internal. Kemudian variabelnya skor yang didapatkan dari inventory nyeri. Jadi kalau konsep itu lebih abstrak daripada konstruk, makanya konsep dijelaskan jadi konstruk diperjelas dengan bagaimana mengukurnya, atau bukan bagaimana mengukurnya, tapi sudah suatu hasil pengukurannya itu seperti apa ya. Jadi supaya bisa terukur itu dijelaskan dengan apa. Misalnya nih skor tadi konsepnya adalah nyeri, variabelnya adalah skor dari inventory nyeri. Kemudian ini kecemasan, konstruknya respon emosi, variabelnya keringat ya, keringat palmar, jumlah seberapa banyak keringat palmar. Nah itu bisa diukur. Nah, proposisinya misalnya semakin tinggi nyeri, ketegangan otot meningkat. Jadi tadi statement yang menyatakan hubungannya ya. Hubungannya bagaimana? Kalau misalnya seperti ini, semakin tinggi nyeri berarti ketegangan otot meningkat. Artinya ini berarti nyeri berhubungan dengan otot, atau nyeri memengaruhi otot. Ketegangan otot maksud saya. Nyeri memengaruhi ketegangan otot. Oke, sampai sini saja untuk video pertama ini. Jadi tadi adik-adik sudah tahu kan tentang satu teori, 2 konsep, 3 konstruk, 4 variabel. Nah, adik-adik bisa cari contohnya lagi yang lain, oke? Oke.